Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian muslimat fatayat seanak cabang Pituruh Ranting Desa Kadalrejo Kendalrejo Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah perkenankan kita semua hadir di acara pengajian akbar muslimat fatayat seanak cabang Pituruh, yang saya insya Allah hari ini banyak dapat limpahan pahala karena panggungnya tidak bersahabat dengan saya. Desain panggung yang selesai acara wajah saya jadi gosong. Yang ini harus dipertanggungjawabkan sama mbak-mbak fatayat. Tapi apapun itu kita syukuri biqauli alhamdulillah. Bagi orang yang merasa dirinya di dalam hatinya ada Allah, senang dan susah cara menyikapinya sama, tidak berlebih-lebihan. Karena memang kita pahami hidup itu isinya cuman ada dua, antara suka dan duka. Ketika dikasih suka kita bersyukur, ketika dikasih duka kita bersabar. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau kepanasan seperti ini suka atau duka? Baru ini ada cerita pengajian kiai disiksa sama panitia. Ini kalau saya jadi panitia Pak, itu panggungnya tak taruh di sana. Jadi semuanya los pandangannya ke sana. Junjung saja matamu, junjung saja. Ibu bapak yang saya muliakan, muslimat fatayat adalah merupakan organisasi di mana di dalamnya ada the power of emak-emak. Maka saya membedakan fatayat dan muslimat. Saya tidak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Apa bedanya fatayat dan muslimat soal bau? Bedanya satu, kalau fatayat parfum, muslimat balsem. Kalau fatayat itu kelasnya masih STNK, setengah tua yang kenceng. Kalau muslimat, ya Allah, setu legi setengah tua lemu gitu. Tapi yang perlu Anda pahami adalah fatayat hari ini, muslimat hari depan. Karena secantik-cantiknya fatayat tetap pada akhirnya jadi muslimat. Kalau muslimat balik jadi fatayat nggak mungkin. Itu jelas ibu-ibu yang tidak tahu diri. Nah, saya jadi ingat ada pepatah yang mengatakan, ketika kamu mendidik seorang laki-laki,
berarti kamu mendidik seorang saja. Tetapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Buktinya apa? Buktinya jelas. Adanya seorang perempuan walaupun tanpa laki-laki bisa melahirkan seorang keturunan. Tapi adanya laki-laki tanpa perempuan tidak akan pernah ada keturunan. Emangnya ada, Gus? Perempuan tanpa suami bisa melahirkan keturunan? Ada apa enggak Bapak Ibu? Ada apa enggak Bu? Ada. Siapa? Maryam. Maryam berhasil melahirkan seorang Isa walaupun tanpa bapak yang menyertainya. Tapi yang perlu saya ingatkan satu, Bapak Ibu Pituruh, tolong ibu-ibu anaknya jangan ikut-ikutan Maryam. Pak Kiai, anak saya kayak Maryam. Kenapa Bu? Gak punya suami tapi matang. Kalau itu tidak seperti Maryam tapi diuntal codot. Nah, begitu luar biasanya perempuan ditakdir. Seolah-olah Nabi Adam pun tak kuasa sendirian walaupun dikelilingi dengan penuh kenikmatan di dalam surga. Beberapa saat di dalam surga Nabi Adam merasa kesepian. Dengan alasan itulah Nabi Adam minta untuk dicarikan teman. Maka mohon maaf mas-mas, Nabi Adam di surga saja sendirian merasa kesepian. Jadi kalau kamu di dunia yang penuh dengan penderitaan sendiri kok kamu bahagia, jelas kamu tidak normal. Betul Bu? Di surga yang penuh kenikmatan saja sendirian sepi. Masa kamu sekarang jomblo kok merasa bahagia? Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Maka dicontoh Pak Camat, jomblo. Ingat, Pak Camat sudah punya saja masih mau cari yang lain. Kalau tidak konangan. Begitu luar biasanya perempuan. Dunia ini mohon maaf, hitam dan putihnya, baik dan buruknya, itu juga disebabkan oleh perempuan. Coba kita lihat Nabi Adam dan Siti Hawa sudah begitu bahagia tinggal di surga. Ketika Nabi Adam tinggal sendirian, tidak pernah ada problem dan masalah. Tapi begitu munculnya Hawa, justru mulai ada masalah. Tapi ingat, satu-satunya keluarga yang tidak pernah punya masalah cuma satu, keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena Siti Hawa saat itu kenapa keluarganya tidak ada masalah? Karena waktu itu Siti Hawa tidak punya adik ipar dan tidak punya mertua. Karena biasanya sumber masalah itu adalah adik ipar dan bapak ibu mertua. Kemudian yang kedua, kenapa keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa tidak ada masalah? Karena saat itu Siti Hawa belum kenal uang belanja. Beda dengan muslimat Pituruh. Beda Bu? Beda. Kalau sekarang belum nikah sudah tanya uang belanja. Maka dengan alasan itulah cowok yang good rekening lebih menarik daripada cowok yang good looking. Betul Bu? Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Maka dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong home. Tapi kalau lama-lama kepanasan seperti ini wajah saya jadi garing. Terus panas selama wedangnya. Inilah yang namanya the real penyiksaan. Kita nggak boleh protes Pak, nggak bisa protes dan embok-embok gimana? Polisi itu kalau di jalan yang langgar lampu lalu lintas kok perempuan, tobat, bener nggak? Kadang-kadang ibu-ibu naik motor reteng kiri beloknya kanan, gitu. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya hijau, gitu. Yang jilbabnya coklat insya Allah. Parah. Ada Hawa justru muncul masalah ketika adanya Hawa. Jadi mohon maaf ibu bapak, mohon maaf kalau Anda bilang
Orang menikah itu menyelesaikan masalah, itu benar apa salah? Salah. Salah. Orang menikah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Tapi hebatnya adalah sebelum menikah Anda menyelesaikan masalah sendiri, begitu Anda menikah menyelesaikan masalah bersama-sama. Padahal sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu jauh lebih mudah. Maka saya bilang, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang menikah dengan wanita yang solehah, tetapi lelaki yang mampu menjadikan wanita biasa menjadi solehah. Setuju Ibu? Saya kemarin baru pulang nasihat pernikahan. Kebetulan kalau saya di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan kepada artis dan selebritis. Kemarin saya baru memberikan nasihat kepada anaknya Bang Wahyu Hadiningrat Asrena, menikah di Jakarta. Saya memberikan nasihat. Makanya kalau ada artis menikah biasanya memberikan nasihat saya. Sejak dari zaman Anang Asanti, Atta Aurel, Via Valen, Yeni Inka, Deddy Corbuzier menikah, semua yang memberikan nasihat saya. Lesti Kejora bukan saya. Akhirnya degan yang datang juga. Ini orang yang uang baik. Sekali datang langsung 3. Mau kencang kamu itu. Seger ya seger aja. Matane masa tak. Seger ya seger nih masalahnya. Wong duan teng sedotane ping. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya bilang apa dalam nasihat pernikahan saya? Bu, Pak, saya bilang perempuan itu akan menjadi ratu bila diterima oleh laki yang tepat, dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan wanita seperti ratu. Mana orang lanang pengen jadi raja gampang Pak, perlakukanlah istrimu seperti ratu. Pak polisi, Pak tentara, wis. Karena saya tahu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil sukses karena berkat doa dari seorang istri, betul? Karena di balik kesuksesan seorang suami ada doa seorang istri. Itu artinya apa Pak Camat? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Ibu? Gus Miftah istrinya berapa? 2 matamu kamu. Rumahnya aku cowok apaan? Karena saya adalah tipologi suami yang setia. Apakah Gus Miftah menikah lagi? Tidak. Nunggu takdir. Kalau ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Kalau tidak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi saya punya cita-cita macam, kalau akhirnya seandainya saya menikah lagi, saya ingin menikah dengan cewek Arab. Jadi kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Pas sampai melu Pak Camat. Otakmu gede mulu Pak Camat. Ora kok masalah apa Pak Kapolsek. Wong lanang iki otaknya aja gede-gede. Karena ada penelitian di rumah sakit wong lanang kalau otaknya gede biasanya manungnya cilik. Generasi nyuwun saya. Betapa pentingnya perempuan itu Bapak Ibu. Mulai panas hari ini ya Allah. Saya pengajian nganggo waktu. Tapi saya banyak belajar dari penjual es. Penjual es itu orang yang sangat optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Kalau es itu cair nih.
Betapa dahsyatnya seorang perempuan. Dalam kisah kita melihat betapa seorang Fir'aun sekalipun, orang yang menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya sang raja di raja yang tidak ada lawan. Tapi mohon maaf, perempuan masih bisa ngatur seorang Fir'aun. Kebetulan ibu bapak, Fir'aun itu ngaku Tuhan, merasa dirinya besar. Dia mempunyai istri yang solehah. Namanya siapa? Siti Asyah. Siti Asyah ini wali. Maka seumur hidupnya dia tidak pernah dikeloni sama Fir'aun. Yang dikeloni sama Fir'aun siapa? Setan yang wujudnya diserupakan dengan Siti Asyah. Karena Allah nggak ridho seorang walinya dikeloni sama orang yang ngaku dirinya adalah Tuhan. Siti Asyah ini profil keluarga yang suaminya nakal, istrinya solehah. Ini menunjukkan apa? Ibu nggak usah sambat kalau punya suami yang kurang soleh. Walaupun suamimu tidak soleh, bukan berarti kamu tidak bisa menjadi istri solehah. Buktinya Siti Asyah. Mohon maaf, kalau kita melihat dalam Al-Quran, Pak Kapolsek, itu ada 4 macam tipe keluarga. Saya mau tanya nanti ibu-ibu muslimat Fatayat Fituruh, kira-kira mengendaki keluarga seperti apa? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa keluarga Nabi Nuh? Suaminya soleh, istrinya nakal. Jangan kaget, kalau ada kiai kok istrinya nggak begitu baik, nggak usah Anda rasani. Contohnya Nabi Nuh, Nabi saja istrinya nakal. Lumrah saja bu, kayak semanang kiai kok semedok punya ini kayak ngono kok. Anda salah. Wong kowe iki dudu bunyai kok ngerasani bunyai. Menurut kayak kadang-kadang kita itu aneh, kok kiai ngono kuwi ta? Kok kiai kok mlaku-mlaku dhewe ta? Wong kiai niku nggih menungso. Nggih napa mboten? Lah kiai ini kadang-kadang sambat mergo kepanasan niku lumrah. Lah wong ngene kiai iki yo menungso, nggih napa mboten? Kan aku jadi hitam. Tak pikir-pikir panitia ini ya aneh. Sak nggon-nggon gelas ini gelas es buah kok diisi kopi buah. Model ndi gelasnya kayak ini. Oh, itu roh. Ibu, jangan kaget kalau suaminya kiai kok istrinya nakal. Nabi Nuh pun diuji oleh Allah dengan istri. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Ciri-cirinya suaminya nakal, istrinya soleh. Maka nggak usah kaget, kadang-kadang ada perempuan baik-baik kok suaminya preman. Biasa mawon. Dalam sejarah juga ada. Justru ini adalah merupakan ladang dakwah bagi istri solehah. Kok dilalah jenengan punya suami nakal, itu kesempatan untuk menjadi ladang syiar. Kayak saya Pak di Jambi, saya mau pengajian jam 12 siang, saya baru datang, mereka kumpul dari jam 6 pagi karena dari bandara sangat jauh, panas tanpa tenda. Mau masuk lapangan perut saya mules, saya bilang aku pengen mising-bising.
ada nggak toilet? Panitianya bilang, Kiai kita pengajian di lapangan nggak ada toilet. Saya minta cari rumah terdekat dengan lapangan deh. Masuk rumah Pak, saya kaget. Di rumah itu ruang tamu isinya foto saya semuanya dengan semua pose miring jengking nungging ngono kabeh. Saya batin ini omahe sopo. Singkat cerita saya ke toilet, kembali ketemu istri yang punya rumah. Bu, yang pasang foto itu siapa? Kok foto saya banyak banget? Suami saya Gus. Suaminya ibu itu mohon maaf santri atau siapa? Suami saya bukan santri, bahkan suami saya nggak pernah ngaji. Suami saya itu preman terbesar di kampung ini, Gus. Tiap malam pekerjaannya mabuk. Tapi kenapa Bu kok pasang gambarnya Gus Miftah banyak? Lucunya Gus, kalau suami saya pulang mabuk jam 2 malam itu nyetel YouTube-nya Gus Miftah. Saking ngefansnya sama Gus Miftah, foto-foto Gus Miftah dicetak dipasang di rumah. Coba, tapi istrinya soleha. Saya bilang, Bu, ini medan dakwah untuk ibu untuk bisa memberikan nasihat kepada suaminya. Nomor 3, tipe keluarga Abu Lahab. Apa ciri-cirinya? Suaminya nakal, istrinya nakal. Sing lanang elek, sing wedok elek. Sing lanang preman, sing wedok mbahne preman. Itu Abu Lahab. Kemudian tipe keluarga yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim, tipe keluarga yang sempurna. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu Pituruh, kira-kira dari 4 macam tipe keluarga ini, ibu-ibu ngersake keluarga sing kados pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, nopo Ibrahim? Subhanallah, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung ibu-ibu muslimat teriak, Rasido Ibrahim Gus Fir'aun yo rapopo. Nah, ibu bapak rahimahkumullah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana suami memposisikan dirinya sebagai imam dan istri memposisikan dirinya sebagai makmum. Akan kita lihat, ibu bapak, jangan sampai kita salah menggunakan dalil. Gunakanlah dalil sesuai peruntukannya yang tepat. Contoh, bagi laki-laki, gunakanlah dalil ma akraman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Itu hadis yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Tapi ketika Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Mohon maaf, yang harus membaca ayat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Suami apa istri? Istri. Kalau yang membaca suami Pak sombong, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang imame wong wedok, sombong. Nggak boleh. Yang membaca harus perempuan. Kalau hadis yang saya tadi baca, tidaklah menghormati seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhormat, dan tidaklah merendahkan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang rendah. Itu yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Karena kalau yang membaca perempuan dianggap perempuannya gila hormat. Contoh, banget gue. Ini contoh berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Apakah Gus Miftah masih kuat berdiri? Masih kokoh. Saya tadi Pak Kapolsek berangkat pengajian jam 6 pagi. Saya naik sepeda goes dari Pondok ke Kulon Progo hampir 60 kilo.
Oh, jam 6 istri saya nyusul bawain saya sarapan kolak. Saya sudah goes 60 kilo, selesai jam 9 mandi di Kulon Progo, terus tadi ngaji di Bener. Nah, jadi makanya kenapa kok perut saya kecil nggak kayak Pak Camat. Karena kalau cowok besar burungnya kecil, kalau Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya. Malah sing kono bengok sepil. Sebenarnya aku cowok apaan? Iya masih keren, melu-melu kacamata ireng, malah kayak tukang pijet gitu. Coba, nih kadang-kadang terjadinya perdebatan atau konflik laki-laki dan perempuan itu berangkat dari salahnya menggunakan dalil. Contoh nih, lah ayate sing ari jalu qawamuna ala nisa niku sak janjane nanti akan dilihat wong lanang sing apik iki sing kepiye, wong wedok sing apik niku sing kepiye. Tapi coba sebelum saya lanjutkan, Ibu, Bapak nyuwun sewu. Soal pernikahan umpamanya. Kemarin kita dikejutkan dengan fakta video yang beredar di TikTok. Apa videonya, Bu? Perempuan gagal menikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Nah, saat ini ngomong mas kawin. Benar. Ada hadis yang bunyinya begini. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, yang membaca hadis itu laki-laki apa perempuan? Ada payung nggak? Aku tak pengejar kalau payungan rapopo. Aku bener sama jurun loh. Para hadirin, inilah bukti kerenya panitia. Payung saja tidak ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sabar. Tur yo, payungnya warna janda. Kamu minta. Coba dijawab Ibu Bapak. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Ini seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan, jangan laki-laki. Kalau yang membaca laki-laki pemahamannya bahaya, dia akan menjajah perempuan. Rene gitu. Bapak Ibu rahimahullah, pengajian paling horor sedunia. Bahaya tak? Pengajian panas, payungnya kecil, cuaks. Payungnya cilik, mini ungu ke. Aku tersiksa. Ini yang membaca ini malah kayak payungnya bakul es. Acur mungkin ini.
Ayo. La ilaha illallah. Kalau kayak pengmodan. Ulah. Alah. Ya, megang payung insya Allah nggak lama, cuma sampai jam 7 malam ya. Megang. Pengajian paling nyeni sedunia itu roh. Tak eling-eling tekane pati bro. Ini Pak Lurah ini. Ini melu demo di Jakarta lah Pak Lurah. Oh demo barang yo. Lurah ngajari sing ora bener. Oh. Mosok lurah demo njaluk perpanjangan 9 tahun. Ora usah kalau ora dongake 6 tahun ping 3 amin. Mau temu cilik ki ra ngono. Terus piturung undang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah, lumayan gagah. Ono gajah atus ning beli najan gagah manuk. Ya, mantap. Saya takon neh. Perempuan yang paling baik, yang paling murah niku sing maca wong wedok. Aja wong lanang. Lak sing maca wong lanang dadine penjajahan laki-laki kepada perempuan. Ngelamar calon bojone sing lanang kondo dik rungokno. Kanjeng Nabi dawuh, wong wedok sing paling apik, wong wedok sing paling murah mas kawine. Niku nyuwun sewu akan dijadikan dalil bagi calon suami kere. Nggih napa mboten? Sing maca niku kudune wong wedok supaya ora kakean tuntutan karo wong lanang. Nggih napa mboten? Oh, aku ngrumangsani wong wedok sing apik kuwi sing mas kawine paling murah. Aku ora usah njaluk mas kawin sing larang. Niku sing maca kudune wong wedok, ora wong lanang. Bu, maka saya bilang, istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Rumono dan komandane nyekeli payung karo ngene kempit. Namanya siapa dan? Misbahuddin. Kamu tahu misbah itu artinya apa? Lampu. Udin agomo. Berarti aku kudune keyupan kepanasan kan kamu lampu. Bapak cedak tentara itu dikelingan. Santri pulau ingin daftar tentara ditolak gara-gara untune elek. Langsung panitia tak takoni, ngopo? Santri itu nggak jompo. Nyuwun saya Gus untune elek. Iyalah, mau gara-gara untu elek lagi kompoton dan kamu harus paham dan tentara itu besok tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan copot-copotan ya. Nah, saya ingin dibalik. Dalam hadis disebutkan Kanjeng Nabi itu mas kawinnya 20 ekor unta ketika menikah dengan Siti Khadijah al-Kubra. Pertanyaan saya, sing maca hadis niki lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Lanang. Ciri wong lanang sing apik iki nyekel payung sing suwe, ora gantian dilit-dilit. Mau soleh putih ini sama lagi Khalilur Rahman Umes mau jijik lor
tentara saniki Banser. Hebat pundi tentara apa Banser? Oh Banser. Tentara gajian Banser enggak gajian kok. Lagian tentara banyak yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Bukan karena Banser hebat, SK-nya rapayu. Kalau hadis yang menyatakan laki Kanjeng Nabi memberikan mas kawin 20 ekor unta kepada istri, niku sing maca ora wong wedok tapi wong lanang supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Mila nyuwun sewu, itu yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi imame wong wedok mergo dianggap luwih kuat tinimbang wong wedok. Maka di situ tahu posisi endi tugase wong lanang, endi tugase wong wedok. Mila mbiyen kula pas rabi senajan to kula kere, saya larang istri saya untuk bekerja. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kenapa? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang punggung. Bu, wong wedok itu tulang rusuk bagian kanan apa kiri? Ternyata setelah diteliti, perempuan itu terbuat dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa bagian kiri? Karena tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak ninjak-ninjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Ciri-ciri wong wedok sing apik pengajian orang nyelonjor ke tungkake. Orang rumangsane tungkake bletek-bletek. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae. Aku di sini, kok kamu di situ? Aku di sini lagi. Nah, kita kayak gitu. Yes. Puasa jam tambahin meneh. Namu sak ini. Nah, ini Bapak. Kalau takon supaya tidak salah pengertian. Sajanjane wong wedok niku kerja angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Angsal. Tapi harus tahu diri, tahu posisi. Sadar diri, sadar posisi. Lah Khalilur Rahman tambah satu lagi, sadar rai. Rapi dong nih. Dereng, umur pira? 30 dong rapi lah. Kowe bid'ah. Kanjeng Nabi selawe tahun rabi, kowe 30 tahun ra rabi. Kowe berarti bid'ah dolalah. Mana mau nganggur lur. Dengarke moga-moga mulai pengajian Banter Khalilur Rahman langsung rabi. Amin. Karo rondo anak 15. Nah tambahin mana gitu mas kawin. Kowe itu bisa orang mundur ini
Aku kemanasan ke Masjid ini loh. Mundur ini tengah. Ora apa-apa orang atau saya. Perempuan itu boleh kalau bekerja. Buktinya apa? Coba kita lihat An-Nahl 97. Di situ ada resep supaya hidup kita itu indah. Hidup kita itu nikmat. Pengen Bu hidupnya indah Bu? Pengen betul hidupnya nikmat? Tawannya resepnya An-Nahl 97. Ayat ini mengisyaratkan bahwa perempuan juga boleh bekerja. Tapi kalau saya memang dari awal walaupun saya miskin, saya melarang istri saya untuk bekerja. Karena saya punya prinsip, wong wedok ki jangankan kok duwe penghasilan dhewe. Bendino dinafkahi, bendino diwenehi duit, kadang-kadang kalau wong lanang wae tetap wani. Apa meneh duwe penghasilan dhewe. Medeni. Nggih, mboten Pak Camat? Mbok camat ning kantor galau kaya ngopo? Neng omah ketemu bojone, iya mama. Ora mungkin wong lanang menang karo wong wedok dalam cerita. Sehebat-hebatnya laki-laki, dia berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak akan berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Rawus raimu Pak Lurah. Bu, seneng unjuk madu mboten? Lah pengen ngerti asli napa palsu mang takon kula. Kula ahli nih madu. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu. Berarti mengandung gula. Kalau madu asli nggak mungkin dirubung semut. Madu taruh botol, dikocak-kocak, goyang, palsu, mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Jawab apa sih? Madu campur lemon bagus untuk orang pilek. Madu campur jahe bagus untuk orang masuk angin. Madu plus istri perang dunia ketiga. Aja mau jajal Pak Lurah. Nek sak gagal-gagal lurah tekan ngomah ya selato-latone ra payu. An-Nahl 97. Nanti coba Anda lihat di rumah. Isinya apa? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niki resep urip kepenak. Barang siapa beramal soleh min dzakarin aw unsa, mau laki-laki mau perempuan, sing penting itu mindakmu apik, kerjane bener. Kowe dadi pedagang ya dadi pedagang sing apik. Dadi banser ya banser sing apik. Ciri-ciri banser sing apik, nyekel payung dari awal sampai akhir tidak boleh diganti. Cah bujang kok kuat. Berarti lara kuat dengkulmu wis gantung. Jenengan amila sholihan. Polisi amila sholihan sing apik. Camat amila sholihan. Lurah amila sholihan. Bagaimana amila sholihannya lurah? Gampang. Siji, ojo demo. Nomor loro, berikanlah BLT kepada yang berhak untuk menerimanya. Karena lurah ini paling repot, karena selalu saja dicurigai soal pembagian BLT. Kenapa lurah repot? Soalnya lucunya wong pituruh BLT untuk orang miskin yang punya mobil ngaku-ngaku miskin. Betul Bu? Yang punya gelang emas ngaku-ngaku miskin. Akhirnya lurah bingung, didom sing rumangsa kere senajan to suduk ora kebagian, akhirnya membuat fitnah. Aku ora kebagian mergo BLT ne karo lurahe didumke dulur-dulure dhewe.
Ada yang bilang seperti itu? Itu benar. Benar-benar salah. Sakit Nuraini. Milo sepanjang pengajian cangkem ngerokok terus. Aku stres mikir rakyat. Bu, siapapun man sapa wonge, sapa wae pokoknya yang bisa beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, min dzakarin aw unsa, mau laki-laki perempuan sama. Ini menunjukkan apa? Emansipasi, bahwa laki-laki dan perempuan itu kodratnya, mohon maaf, posisinya sama dengan takdir yang berbeda. Sama saya dengan Mas Bancer Khalil ini. Mohon maaf Mas Khalil, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Manggang 200.000. Tambahin. Pekerjaanmu apa nih Omah Le? Ngarit. Oh ngarit. Ngarit sebulan itu piro? Oh mangan wedhuse dhewe. Kowe kudu tukang ngarit aja kumis jenggot wae. Nempel wedhus. Sesuk insyaallah Gus Miftah mlebu surga sing mayungi Khalid. Neng yo kuwi Lil, aku kalau karo bidadari awakmu mayungi terus. Lumayan lho Lil, kowe ndelok kelon lho Lil. Iki ndak radio. 30 tahun kok ora rabi Lil. Eman-eman lamu sunat Lil. Sunat ora. Ora yo golek sing penak ngono lho Lil. Wis sunat durung? Lah orang sunat, kakek duwe kowe sunato ning Jepara. Bentuke apik Lil, ukir-ukiran. Kayak gitu Pak Camat, kayak kursi lho bentuknya. Kula sunat ning Kebumen Purworejo ya, bentuknya mau kayak dawet. Dawet ireng. Kayak wingi aku pengajian nang Purworejo pindane Kebumen lewat jembatan Butuh. Diampirke karo supirku. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Iya toh, jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Ini padha karo Gunung Kidul ana tempat piknik. Jenenge tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Tak paham weh. Kayak viralin. Mbak sing kipas-kipas ki rondo lho. Iya. Rondo. Nggih. Rondo. Ora tenane rene tak dhewe. Tak dhewe. Tak jodohke karo Khalil. Kedua mempelai telah masuki pelaminan. Namanya Sinda. Kasih. Kasih. Kasih tanpa aura. Umurnya berapa? 70. 70 enggak? Loh, 70 segaul ini ya? Kakak Ejin. Wah. Masih punya suami? Masih. Tenang nih. Soalnya cintamu untuk sebelah tangan. Alah, bayangin ini berarti apa ini? Tidak, dalamnya pundi? Kerjasari. Kerjasari ini pundi? Mriki. Di tomblotan untune tasik utuh. Tasik, dare tasik normal. Tasik. Ngomong-ngomong nggih tidak? Nggih. Kadal kodok. Dengan tak jawab, tak takoni jawab pakai duit. Nama Presiden Republik Indonesia.
Presiden Jokowi. Bapak Jokowi ngono lho. Bapak Jokowi. Jokowi. Jokowi rewangmu. Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Bapak Jokowi. Nama Wakil Presiden Republik Indonesia. Apa ya? Kenapa undang temen ya? Ini siapa jadi? Ini arane siapa? Gus Pita. Oh Gus Pita. Berarti kondang aku karo Pak Wapres. Camatnya jenenge siapa? Camat Pundi. Orang ngerti, orang kondang wih maaf, orang kondang. Oh untuk kecamatan. Lah tak kasih duit untuk beli apa? Tumbas bakso. Oh bakso. Kamu seneng pental ya? Terus ini, pakai duit atau oke, tapi kudu moco Pancasila dhisik. Kowe mundur lho. Nafsu banget kamu. Pancasila diwaca wong sakmene mbane, apal tak kai 200.000. Pancasila 1. Diterangke dhisik. Kamu susu sih belah. Au. Mayu. Kasih. Jenenge kasih. Ulangi. Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permuasaraan dan perwakilan. 3, 4, 5. Alam-alam. 3, 4, 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Cowok. Kok iso? Oh iya burung. Masih doyan burung? Burung dara wih loh. Wes entek dulu. Men podo karo Kolil. Oh, sama Mas. Kok ngene lho iki ngopo iki? Sama Mas Nopo. Lombas napa-napa mawon. Sareng sing ngrata Mas. Sarem men rata cangkem. Oh, ben menurut kata. Mungkin bojone traktir nggih. Bojone namanya sinten? Sarji Surya Pramono. Oh, Sarji Surya Pramono. Anake pinten? Sekawan. Kawan mangke dalu malam Jumat tasik yasinan mboten. Yasinan, Mbok. Boten. Yasinan kok. Mas aku. Mas. Enggak ada. Matur nuwun. Nggih. Ikhlas. Ya belajar ikhlas. Ini. Malah takon ikhlas ora? Kurang ajar kok. Iya. Iki bae sapa iki? Ya Allah. Mumet dasi. Saya tanggung medisnya pengen aja pinggir gini bae. Oh masih wah aman. Nanti buat melang. Saya meneh. Setengah jam amplop era jelas. Masih rampok karo Holil. Buto ijo mangane bantal, rokok kretek, sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payurane. Sing ora payu bocahe iki.
Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nangka digawe lem. Kacamata dibuka. Aku buka kacamata rondo pingsan tak kan. Emangnya aku colok apa? Mbuh lanang mbuh wedok anak kelas 97 niku. Selama dia konsisten dengan kebaikan-kebaikannya. Makanya saya bersyukur ibu-ibu itu ngumpulnya bersekutunya dalam muslimat. Mbak-mbak bersekutu di dalam fatayat. Insya Allah meminimalisir hal-hal yang negatif. Amin. Teng Jakarta niku Bu, kula nate ngisi pengajian ibu arisan. Niku sekali arisan pasoke 100 juta. Jadi wong selawe begitu searisan intuke 2,5 miliar. Wakeane ya Allah. Ngene. Ono sing roke dawa tapi belekane sakmene. Belak lungguh disilake ngene set. Aku pengajian ning ngarepe ya Allah. Kula kelingan dawuh Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali, ya Ali la tasbihin nadhra fa innakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang lain bukan milikmu. Begitu kula ndelok langsung tak pindah set, ternyata ono meneh. Luwih gede. Aku rambatin. Kok apik. Maksud kula napa? Begitu Anda bergabung di Muslimat Fatayat, itu merupakan pilihan yang tepat untuk Anda beramal soleh. Niku lah sing harisan 1 juta pun nyuwun sewu manggone hotel bintang 5. Kudu kursine sing empuk. Jajal bandingkan dengan keikhlasan ibu-ibu Fatayat, duduk apa adanya. Betul? Tapi dari awal sampai sekarang hatinya bahagia. Hatinya berbunga-bunga. Kenapa? Melihat kiai idola. Jaga pandangan. Oh, petang. Lugu banget petang, Gus. Balik. Oh panas. Gus ireng ora apa-apa. Dene peteng Gus, ya kuwi bedane tiang listrik karo tiang jaler. Tiang listrik madani, tiang jaler meteli. Niki tepat Bu. Kenapa? Karena kalau Anda berada di organisasi yang baik akan tertular kebaikannya. Kalau organisasinya baik, yang berkumpul di dalamnya orang baik, tuminda baik, maka akan menular. Tapi sebaliknya, kalau Anda berada di lingkungan yang jelek, orang-orangnya jelek, akhlaknya jelek, su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Kumpul sing apik mawon urung mesti iso dadi apik, apa meneh kumpul sing elek. Mila kula seneng jenengan lenggah teng mriki panas, senajan tungkake slonjorke kaya kae. Paling asam urat. Asam urat kula tambani, makin kondur pados gula batu. Gulane diwenehke asamnya, watune nggih nutuke urate. Praktek kita kaposen. Duduk apa adanya, bahkan ana sing ra nampa snack. Nggih mboten? Kebagian snack kabeh napa mboten? Ya ora apa-apa kowe ora urun kok. Protes. Oh jenengan jenenge angsal. Srawul kuwi go ngarep. Iki mbake lho go ngarep tanpa tikar. Wah ning kono tak dongake. Yang duduk tanpa tikar mudah-mudahan pulang pengajian little body. Amin. Sini kita little body. Kalau berkumpul di organisasi yang apik, nyuwun sewu. Mila nyuwun sewu Pak Kapolsek, Pak dan Ramil ya. Kenapa Pak Jokowi perintahkan ketika Rapimnas TNI Polri apa?
awasi WA grup para istri. Jangan sampai suaminya abdi negara, istrinya berada di lingkungan ustadz radikal umpamanya. Kudu diawasi. Lah, saat ini ibu-ibu proteksi HP-nya. Kalau WA grup nggak penting, nggak usah terlalu banyak ikut WA grup. Setuju? WA grup niku nyuwun saya suwe-suwe kula delok niku malah akeh maksiat. Nggih mboten? HP kula niku iso dihitung, paling WA grup namung 5. Kanca kula niku 50, 70 mergo kabeh melu. Kadang-kadang nyuwun sewu diposting ning kene, diposting ning kono, diposting ning kono. WA grupnya banyak, isinya sama. WA grup teman SMA, isine mau ngrasani kanca. Ayo, mila kula mboten kula ana wong, Gus, tolong masuk WA grup para kiai. Kula jawab pun mboten usah, derajat kula mboten kiai. Kula mboten usah direbokke WA grup. Semakin sedikit WA grup semakin baik. Oh, mana kadang-kadang WA grup, ya Allah. Pun biasa-biasa mawon to. Bojo kula niku nyuwun sewu, satu pun arisan ora duwe. Kanca metu ra duwe. Bojo kula niku lan metu ning mall, niku kudu ana kula. Mangkat metu ning maratuwa kula men kudu kali kula. Lah mboten ijine ping 70 tak kandhani. Apa nembe ngaos tek pundi? Aku ning Jakarta yang. Kan aku sendirian. Kamu tahu istriku manggil aku apa? Say. Bukan sayang. Saya tahanir rajim. Pun. Saniki lan jenengan pengen dadi wong apik ora usah kakek WA grup. Niku lho akeh madharate tinimbang manfaate. Nggih napa mboten? Saniki kasus perceraian diposting ngrasani. Lesti kepiye? Nglaporke dhewe dicabut dhewe, lho malah cerewet. Wong sing nglaporke Lesti, sing dilaporke ya bojone Lesti, kok sing cerewet wong pituruh. Niku berarti napa sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Cuaks. Ayo. Bu. Mbuh lanang mbuh wedok. Sementing tumindak apik. Minda karina unsa, laki-laki perempuan wawa mukmin. Dan ingat, tetap dalam koridor sebagai orang yang beriman. Ciri-ciri wong iman miturut Kanjeng Nabi niku sing digawe mboten angel-angel iki. Dadi lan jenengan nglakoni niki insyaallah jenengan termasuk yang beriman. Napa mau ciri-cirine? Coba jenengan pirsani. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ayo, bagaimana caranya? Ngerti tamunya kepanasan, dipayungi. 300.000. Kok bukan saya mau hilang ya berkait duit ya? Saya pengen bisa langsung bakso. Ibu bapak, standar orang beriman itu oleh Kanjeng Nabi Pak Camat digawe sing enteng-enteng. Oh, cirine wong iman ki sing mulyake tamu. Mila lak ndek tamu jenengan sing seneng mulyake duwene wedang, tamune diwedangi. Duwene sarapan, tamune disarapi. Duwene degan, tamune didegani. Duwene payung, tamune dipayungi. Duwene susu, tamune di gawe ke susu cok susoni. Oh coba delok meneh ciri wong beriman mau masih kuat. Oh coba Muka wasilah mayungi Gus Miftah aku ndang oleh bojo. Cinta ditolak sarkem masih buka. Melu ngaji aku nih sarkem dulu. Gue ngerti sarkem lah. Alah rumahmu gayanya. Beting ah. Kayaknya buatin Pak karo batin. Mbak-mbak sarkem gue pekerjaannya dodol kroto. Gue ngerti kroto gue apa? Pakan manuk. Manuk itu apa? Kayak holing. Coba delok meneh ciri orang beriman. Koridornya orang beriman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu.
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Mila wong iman sing apik kuwi sing paling apik dengan tetangganya. Enggak boleh congkrah. Mila cara wong biyen mbah-mbah dhewe niku napa? Untuk komunikasi antara satu dan yang lainnya, omahe ra duwenehi pager tembok, tapi duwenehi pager dong katuk. Antara satu rumah dengan rumah yang lain diwenehi wit katuk. Tujuannya apa? Sore-sore sing tangga siji golek katuk, tangga siji ning golek katuk dalam rangka sosialisasi. Sakniki rata-rata omah dipageri tembok dhuwur. Akhirnya ra ngerti karo tanggane. Nggih napa mboten? Niku biasane kelakuane wong sugih. Mila kula kandha wong sugih kalau wong kere niku luwih kendel wong kere. Buktine wong sugih omahe dipageri dhuwur. Wong kere omahe ra ono sing dipageri. Sing dimageri apa nggih mangan wae kurang. Lebih hebat wong sugih apa wong kere? Kere. Nyatane kok wong sugih pagere dhuwur-dhuwur. Mila aja semena-mena dengan tetanggamu yang miskin. Ayo saya takon. Kowe lak mantu sing gelem cetek geni wong sugih napa wong kere? Sing gelem gawe wedang sugih napa kere? Kowe mati sing gelem ndudah kuburan wong sugih napa kere? Sing gelem ngangkat bandosamu sugih napa kere? Hidup Khalil. Tambahi